Tes bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membuat video tentang kelebihan dan kekurangan dari Asus A456. Jadi yang kami bahas di sini adalah fokus tentang kelebihan dan kekurangan Asus A456. Jadi bukan seperti unboxing laptop baru ya. Karena kita kan pekerjaannya sebagai teknisi laptop. Jadi selama kurang lebih 3 tahun laptop ini keluar, seri ini keluar, itu kelebihannya apa sih, kekurangannya apa sih, atau mungkin penyakitnya dan lain-lain. Jadi yang akan kita titik beratkan ke sana. Ini seri yang kita pakai adalah seri A456U. Oke, sedikit kita mereview sedikit aja untuk tentang mungkin fiturnya ya, atau port yang ada di dalamnya. Di sini dia masih menggunakan DVD RW, jadi dia masih punya DVD. Ini DVD dia punya karena ada beberapa laptop baru yang sudah tidak menggunakan DVD. Terus dia memiliki port USB Type-C tipe C. Nah, tipe C kayaknya di sebelah sana ya, di sebelah kiri situ. Coba kita lihat. Ya, ini yang di sebelah kiri teman-teman. Ini dia USB tipe C-nya, Type-C. Terus di sini ada HDMI untuk proyektor ya. Terus dia juga masih menyediakan port VGA analog. Nah, ini port VGA analog. Jadi ini laptop keluaran baru tapi masih menyediakan port analog VGA. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya proyektornya itu pakai yang keluaran lama atau yang keluaran baru. Dia punya dua-duanya, ini enak banget ini ya. Ini menurut kita kelebihan ini ya, kelebihannya seri ini. Ada USB Type-C nya juga ini. Ini transfer rate-nya dia lebih cepat juga. Untuk port USB yang biasa, USB 3 atau USB 2, dia cuma punya 2 port ya. Yang satu di kiri sini, yang satunya ada di kanan sini. Untuk kelebihan yang kedua, ini kita lihat nanti dari upgradable RAM-nya ya. Dia ini laptop termasuk keluaran baru, tapi RAM-nya itu masih bisa ditambah. Karena kebanyakan keluaran baru itu kan ada yang RAM-nya udah nggak bisa ditambah ya, dia nggak menyediakan slot lagi, dan juga RAM-nya juga tanam juga. Kalau seri ini selain menyediakan upgradable RAM, masih bisa ditambah RAM-nya, dia juga mempermudah pemiliknya untuk mengupgrade RAM sendiri. Biasanya kan kalau seri-seri lain itu kan mau upgrade RAM itu harus bongkar dalamnya, terus harus ngangkat mainboard dan lain-lain. Kalau ini enggak, sangat mempermudah penggunanya. Dia ada di bawah sini. Kita buka ya. Ya, ini penampakan bawahnya. Untuk lokasi RAM-nya ada di sini. Jadi sangat mudah banget. Tinggal ngelepas baut ini, dibuka. Lalu RAM yang baru tinggal dipasang. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ini slot RAM-nya ini masih 01. Kalau RAM bawaannya dia ini modelnya tanam ya teman-teman ya. Ini RAM tanam nih. Nah, kalau yang ini slot untuk masang RAM tambahan. Jadi dia masih bisa ditambah dan juga pemasangannya sangat mudah sekali. Nah, itu jadi tinggal ngelepas ini tadi. Tuh. Baut yang ini dilepas. Terus RAM yang baru dimasukkan. Mudah sekali kan. Nah, seri RAM yang digunakan untuk seri ini adalah DDR4 ya teman-teman ya. Jadi sudah bukan DDR3 lagi, tapi DDR4. Nah, untuk maksimalnya dia itu berapa giga, kita akan mengeceknya menggunakan software setelah ini. Dia ini maksimalnya itu berapa giga RAM-nya itu. Ini untuk RAM bawaannya.
Dia 4 GB ya, yang seri A456U itu RAM bawaannya 4 GB, prosesornya Core i5, harddisknya 1 tera, dan dia juga menggunakan dual VGA ya, ini Intel dan Nvidia GeForce. Intelnya ini yang sudah HD juga, dia generasi ke-7. Nah, sambil menunggu kita lihat dia ini maksimal berapa giga RAM-nya. Ini nanti akan kaget ini. Nah, untuk mengeceknya kita menggunakan software ini ya teman-teman ya, AIDA 64. Nah, ini. Nah, ini teman-teman, berapa total maksimal memori atau RAM yang dia bisa baca. Jumlahnya berapa coba? Maksimum memori dia bisa 32 GB. Ya, ini juga DDR4 kebaca ya, ini ya DDR4 yang versi berapa ini yang disupport, dia juga ada di sini. Nah, ini 32 GB maksimal memorinya, luar biasa. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya, ini kita cek suhunya. Ini suhu sangat ideal atau idle-nya, suhu idle ketika dia normal baru dinyalakan itu di angka 30-an. Padahal biasanya untuk laptop yang sudah keluaran 2 atau 3 tahun yang memakai chipset Nvidia ataupun AMD Radeon, itu suhu idle-nya ini ketika dinyalakan paling enggak dia sudah di angka 40 berapa, hampir 50, tapi ini dia masih di angka, nah ini 38 ini. Itu sangat dingin sekali. Jadi ini kelebihan selanjutnya. Dengan VGA yang dia gunakan itu Nvidia GeForce yang biasanya itu cepat ganti pasta atau cepat panas saat umur 2 tahun atau 3 tahun, di seri ini sama sekali masih seperti baru, nyaris seperti baru, karena suhunya ini kalau dilihat masih suhu idle-nya di angka sekitar 37-38. Ini hampir mirip seperti baru dan dia sangat silent sekali ya, padahal biasanya yang dengan chipset Nvidia atau AMD Radeon sudah berumur mungkin kurang lebih 3 tahun itu sudah muncul gejala panas, suara agak berisik, dan juga sudah waktunya ganti pasta thermal. Kalau ini belum sama sekali teman-teman, yang ini belum sama sekali, belum waktunya. Padahal usianya ini sudah sekitar 3 tahunan penggunaan, tapi untuk dari segi suhu dia masih seperti baru, nyaris seperti baru, masih sangat dingin sekali. Padahal ini udah usianya 3 tahun dan menggunakan VGA Nvidia GeForce. Mungkin terbantu juga dengan ini ya teman-teman ya, dia kan menggunakan Intel juga, ini prosesornya Intel dan VGA-nya Intel juga nih, karena VGA-nya dual, ini yang sudah generasi ke-7. Mungkin itu juga yang membantu si Nvidia nggak terlalu panas ya teman-teman. Ataupun memang desain dari laptop ini itu cukup bagus, desain dalamnya lah. Ini sama sekali loh teman-teman, ini belum ada gejala harus ganti pasta. Padahal untuk laptop-laptop yang lain keluaran yang sebelum seri ini itu umur 3 tahunan itu sudah harus ganti pasta. Dia sudah suara kipasnya mungkin agak berisik dan juga muncul gejala panas. Kalau ini kita nggak usah ngecek suhu panas yang di dalam casing ya, karena kita cukup ngecek lewat software ini, angka ini masih 38, itu mirip-mirip seperti baru teman-teman, sangat mirip seperti masih baru. Nah, untuk kelebihan selanjutnya, ini dia menurut kita, sepengetahuan kita, ini dia sudah menggunakan layar Full HD High Definition dengan resolusi 1920 x 1080. Jadi untuk penikmat multimedia seperti video, nonton film lah gitu, itu gambarnya akan sangat jernih sekali, terutama untuk memutar video-video yang sudah HD ya teman-teman ya. Itu kelebihan selanjutnya. Nah, ini ada sedikit kekurangan sih, tapi ini menurut kita kekurangannya nggak urgent banget, nggak vital banget. Nah, ini ada di sini. Dengan tipe frame yang seperti ini,
itu sedikit agak menyulitkan ketika terjadi masalah di bagian fleksibel atau layarnya ya. Untuk penggantiannya itu akan sedikit menyulitkan. Ini nanti tergantung tempat servisnya sih, dia sudah ahli atau belum, spesialis Asus atau bukan gitu. Jadi untuk beberapa teknisi itu kita menjumpai kesulitan untuk membuka ini dan memasangnya lagi dengan rapi. Itu ada beberapa. Tapi selama teman-teman gak ada kendala dengan layar dan fleksibel, itu ya gak terjadi kesulitan sih. Itu hanya untuk kesulitannya dari teknisi laptop, tapi untuk teman-teman itu enggak. Jadi ini dibilang kekurangan ya bisa termasuk, tapi ya enggak juga, karena ketika teman-teman dapat teknisi yang kurang pengalaman, itu nanti akan bongkar pasangnya ini akan enggak jadi rapi ini nantinya. Mungkin akan kendur dan lain-lain. Jadi ketika dibuka tutup begini dia akan bunyi klak 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 gitu. Itu kalau misalnya pemasangannya kurang rapi atau kurang pas. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, untuk frame yang model seperti ini dia akan menjadi kekurangan ketika sudah pernah ada masalah di layar atau di fleksibelnya dan dapat teknisi yang pengalamannya kurang untuk membongkar frame yang model seperti ini, karena nanti jadinya nggak rapi, kendor, dan ketika dibuka tutup begini akan bunyi klok klak 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 gitu. Nah, yang selanjutnya ini seperti beberapa seri-seri Asus yang lainnya, dia sudah menggunakan Sonic Master ya teman-teman ya. Jadi seperti keluaran Asus yang lainnya ini dia sudah menggunakan Sonic Master untuk soundnya. Hanya saja ketika kita mengetes speakernya ini itu rasanya masih sedikit kurang kenceng dibandingkan seri Asus yang lain yang menggunakan Sonic Master juga, seperti Asus X441 dan juga Asus X200 bahkan. Apakah ini karena faktor usia atau gimana kita kurang tahu, tapi kita mencoba menyelidikinya. Untuk Sonic Master yang speakernya suaranya keluarannya kerasa bagus banget itu dia menggunakan soundcard Realtek ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini dia menggunakan Conexan. Nah ini, getar. Menggunakan Conexan. Sedangkan yang sesama Sonic Master yang kita rasakan suaranya bagus banget kayak X441 itu dia menggunakan Realtek. Sedangkan ini menggunakan Conexan. Apakah si Conexannya ini yang mempengaruhi? Kita juga kurang tahu, tapi suaranya tetap bagus, hanya saja powernya lebih kenceng yang seri X441 ya. Jadi mungkin sekian teman-teman untuk review kelebihan kekurangan Asus A456 ini. Jadi jika kami menyimpulkan, seri ini nyaris tidak punya kekurangan, setelah usianya ini 3 tahun. Tapi apabila nanti seiring perjalanan kita menemukan masalah yang krusial di seri ini, kita akan menambahkan di deskripsi di komen ya, di kolom komentar teman-teman akan kita tambahkan ketika kita menemui penyakit dari seri A456 ini. Tapi untuk sejauh ini penggunaan selama 3 tahun, usia 3 tahun ini sangat-sangat hampir tidak memiliki kekurangan sama sekali. Untuk kekurangannya ya hanya itu sepele-sepele aja, cuma frame ini tadi. Itu pun juga kalau teman-teman pernah punya kasus di layar fleksibel dan mendapatkan teknisi yang kurang berpengalaman, jadi nanti nggak rapi dan akan mengganggu ketika buka tutupnya. Tapi ketika dapat teknisi yang berpengalaman itu nggak akan jadi masalah, dia akan kembali seperti semula. Dan juga ini speakernya ini masih kalah menurut kita ya dibandingkan seri Asus yang lain seperti X441. Ya demikian teman-teman review dari kami, semoga bermanfaat.